Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita bertemu di dalam mata kuliah kewarganegaraan. Ya. Ini merupakan mata kuliah yang merupakan mata kuliah wajib kita, mata kuliah umum wajib kita. Kita sudah masuk di dalam bab ke-9, ya, bab terakhir terkait dengan membela negara ataupun bela negara. Bela negara yaitu bagaimana kita sebagai warga negara karena memiliki hak dan kewajiban berdasarkan konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka bela negara itu ada di pasal 27, yang dimana bela negara itu wajib dilakukan oleh warga negaranya. Pertanyaannya sekarang, kapan kita membela negara? Oke, sebelum masuk ke sana, kita harus melihat dulu alasan kenapa kita melakukan yang namanya bela negara. Ya. Pertama, ya, bela negara itu merupakan suatu bagaimana kita menjaga kedaulatan kita, bagaimana kita menjaga kemerdekaan kita. Ya. Kapan kita merdeka? Bagaimana caranya kita menjadi warga negara yang merdeka? Merdeka artinya kita punya hak dan kewajiban. Ya. Berdasarkan Pancasila merupakan bagian utama yang harus wajib dipertahankan. Jadi kedaulatan negara itu wajib untuk dipertahankan oleh setiap warga negara. Mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu merupakan upaya setiap warga negara maupun institusi. Fungsi pemerintahan negara adalah melindungi segenap bangsa. Jadi kita dilindungi, fungsi pemerintahan itu melindungi kita semua. Dengan apa? Dengan melaksanakan yang namanya organisasi pemerintahan. Dengan organisasi pemerintahan itu dibagi 3 berdasarkan pendapat Montesquieu, trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya. Melihat tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya. Kemudian setelah itu berdasarkan pasal 27 tadi ayat 3, maka setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi kita semua wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Apakah pembelaan negara itu hanya dilakukan ketika perang? Ya, ataukah pada saat ini juga kita bisa membela negara? Itu pertanyaannya. Ya. Dari situ kita bisa lihat bahwa bela negara adalah setiap upaya warga negara. Jadi upaya Anda, ya, ataupun institusi di dalam mewujudkan ketahanan nasional berdasarkan wawasan Nusantara. Anda sudah belajar wawasan Nusantara. Kita sudah tahu apa itu ketahanan nasional, ya. Bagaimana ketahanan nasional itu kita bertahan, kita mampu dilihat mewujudkan kesejahteraan umum, kita mampu dilihat bahwa kita negara yang merdeka, bebas melaksanakan hak dan kewajiban. Kita mempunyai nilai, ya, yang dapat dilihat oleh bangsa lain. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis. Jadi ketahanan nasional itu kan berubah-ubah. Harga ini berubah, harga pangan berubah, perekonomian kadang lesu, kadang kuat. Itu adalah ketahanan nasional. Bagaimana kondisi tiap aspek dari kehidupan bangsa dan negara. Jadi tiap aspek. Ya. Bagaimana mewujudkan ketahanan nasional? Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan atau ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan. Jadi kita menjamin kelangsungan hidup kita menjadi jaya. Ya. Jaya itu artinya pertama, kita dapat berdiri sendiri, punya perekonomian yang menjadi contoh bagi negara lain. Ya. Barulah kita bisa dianggap merdeka dan berjaya sebagai bangsa dan negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada NKRI. Jadi kita ketika membela negara ada kecintaan di situ, ada kecintaan kepada NKRI. NKRI di sini negara Republik Indonesia itu merupakan suatu organisasi masyarakat yang menjadi warga negara di dalamnya dan menjadi negara. Ya. Ada tanah yang kita pijak, ya. Ada udara yang kita hirup, ya. Dan ada jiwa yang cinta akan tanah air. Ya. Itulah NKRI. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan. Jadi ketika kita mempertahankan negara kita, sama saja dengan kita menjaga kehormatan diri kita sebagai seorang warga negara. Oke, lanjut. Berhasilnya pembangunan nasional sebenarnya acuannya adalah ketahanan nasional. Dan ketahanan nasional, bagaimana caranya kita sebagai warga negara mewujudkan ketahanan nasional? Tingkat pembangunan nasional kita itu selaras dan seimbang dengan bagaimana masyarakatnya itu mencintai negaranya. Ya.
mendorong pembangunan nasionalnya, mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional menghadapi ATHG. ATHG itu Anda bisa lihat kepanjangannya, intern, langsung dan tidak langsung. Membahayakan integritas, membahayakan persatuan, ya, membahayakan identitas, kita kehilangan identitas kita, ya, baik primer maupun sekunder, kelangsungan bangsa dan negara serta perjuangan mengejar mewujudkan tujuan nasional. Kapan waktunya membela negara? Ada 4. Ya. Yang pertama, ancaman, usaha yang hendak merusak NKRI atau merombak kebijakan ini biasanya dari luar, ya, eksternal, invasi, teroris dan separatis. Jadi ada invasi, ada teroris, ada separatis, ya. Semuanya dalam rangka untuk merusak NKRI, merombak kebijaksanaan ataupun merombak yang namanya persatuan, ya, memecah belah, ya. Lanjut, ya. Kemudian tantangan, usaha yang menggugah kemampuan atau kemiskinan. Nah, ini yang banyak, ya. Kemiskinan, pengangguran, kelaparan, kebodohan karena kurangnya tingkat pendidikan, itu semua tantangan bagi kita, ya. Hambatan, usaha yang melemahkan atau menghalangi yang berasal dari dalam negeri. Jadi tadi dari ancaman dari luar, ini dari dalam, isu pecah belah, provokatif, hoax, fitnah, ya, berita bohong dan sebagainya, ya. Itu semua harus kita lawan. Gangguan, hambatan dari luar negeri, boikot dan budaya asing, ya. Upaya warga negara menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara adalah turut serta dalam aspek pertahanan. Jadi yang kita lakukan sebagai upaya kita sebagai warga negara itu yang dimaksud dengan pertahanan. Kita berusaha bertahan gitu terhadap ancaman, ya, tadi, hambatan, ya, dan berbagai jenis yang lainnya. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ya, jadi kelihatan di sini bahwa kita bertahan dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan, ya, yang memecah belah kita pada akhirnya. Bela negara pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, pertahanan negara menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut. Kesertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pertama pendidikan kewarganegaraan. Jadi pendidikan kewarganegaraan ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah agar mempersiapkan Anda dalam melakukan yang namanya bela negara, ya. Kemudian pelatihan dasar kemiliteran, ya. Pengabdian sebagai prajurit TNI juga merupakan aspek, ya, yang mendorong yang namanya pembelaan negara. Pengabdian sesuai profesi, tapi bagi mereka ini wajib, ya. Mereka memang dikhususkan untuk membela negara. Warga negaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dalam undang-undang, ya. Jadi PNS itu memang wajib untuk melakukan pelatihan kemiliteran, ya. Karena itu sudah diatur melalui undang-undang dan konstitusi negara kita, ya. Termasuk di sini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Ya, lanjut. Pencapaian tujuan nasional perlu jiwa, semangat dan nilai-nilai 45. Kekuatan batin. Jadi ada kekuatan batin yang untuk bekerja dan berjuang, konsep mempengaruhi tingkah laku. Kita lihat ada 2. Jiwa, semangat, nilai 45 dapat dirinci dari 2 hal nilai dasarnya. Pancasila termasuk di dalam nilai dasar di dalam mempertahankan negara, ya. 1. Semua nilai yang terdapat dalam sila Pancasila, semua nilai yang terdapat dalam proklamasi kemerdekaan, ya, dan semua nilai dalam pembukaan batang tubuh. Nilai operasional Anda bisa lihat ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, jiwa semangat merdeka, nasionalisme, patriotisme, rasa harga diri sebagai bangsa merdeka, pantang mundur dan pantang menyerah, persatuan dan kesatuan anti penjajah dan dijajah tentunya. Percaya diri, percaya pada di hari ke depan yang gemilang dari bangsanya, idealisme, berani, rela dan ikhlas, kepahlawanan, sedikit bicara, ramai dalam berkarya, ya. Kesetiakawanan, disiplin yang tinggi, ulet dan tabah, ya. Dan banyak lagi sebenarnya nilai-nilai yang tidak disebutkan di dalam
Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 ya. Salah satunya adalah supremasi hukum. Ya, bagaimana kita menjaga supremasi hukum itu sendiri. Contohnya korupsi, budaya korupsi kita hilangkan. Ya. Kemudian contohnya menjaga kesadaran hukum kita patuh. Ya. Bukan hanya karena kita takut sanksi, tetapi karena itu memang bermanfaat bagi Anda. Internalization moral kita, ya, sikap batin dalam melakukan yang namanya perubahan sifat, ya, beradaptasi dalam masyarakat, ya, dan toleransi untuk menjaga kerukunan umat. Itu semua merupakan bagian dari bela negara. Ya. Untuk hari ini dan untuk momen ini saya rasa cukup. Ya. Silakan Anda ingin melakukan komentar atau ada hal yang ingin kita diskusikan di dalam forum ini, saya buka ya. Silakan berkomen ya. Dan ini wajib bagi Anda semua, silakan komen terkait dengan isu-isu apa yang muncul terkait dengan bela negara ya. Kalau memang dimungkinkan nantinya kita akan berdiskusi di dalam kelompok ya, di dalam kelas ya. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.